Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas al-mustasna. Mustasna, pengecualian. Al-mustasna. Silakan buka bukunya pada halaman berapa ini ya? Ya, halaman 78. Halaman 78. Al-mustasna. Apa itu al-mustasna ya ikhwan? Al-mustasna ismun mansub yaqa'u ba'da adati min adawatil istisna. Jadi al-mustasna adalah isim mansub ya, yang terletak setelah adati min adawatil istisna. Ya, setelah huruf-huruf atau setelah adawat istisna. Li yukhalifa ma qablaha fil hukmi, untuk membedakan pada hukum sebelumnya atau untuk membedakan pada isim sebelumnya ya. Baik, contohnya adalah hadarar rijalu illa zaidan. Baik, mana al-mustasnanya? Mustasnanya adalah zaidan. Di sini mustasnanya mansubun ya. Dia terletak setelah illa, dan illanya ini adalah adatul istisna ya, salah satu huruf istisna. Kemudian zaidan di sini dibilang katanya li khalifa ma qablaha fil hukum, untuk membedakan ya, untuk membedakan hukum pada isim sebelumnya. Ya, ini hukumnya berbeda dengan isim sebelumnya itu, yaitu ar-rijal. Ar-rijal di sini namanya, istilahnya adalah mustasna minhu. Mustasna minhu. Baik, dan hadar rijalu illa zaidan. Zaidan di sini mansub, mustasna mansubun bil fathah. Wa yusamma al-ism alladhi yaqa'a qabla adatil istisna mustasna minhu, yaitu ar-rijal di sini mustasna minhu. Kemudian yang kedua, adawatul istisna ya. Nah, ini adalah adawat al-istisna ya. Ada banyak. Ada 6. Adawatul istisna illa ghair siwa khala ada wa hasya. Al-mustasna bi illa lahu salah satu ahkam ya. Mustasna bi illa ada 3 hukum. Nah, ingat ya, ini mustasna khusus untuk illa ya. Mustasna khusus untuk illa. Al-mustasna bi illa lahu salah satu ahkam. Hukum yang pertama adalah yajibun nasab ya, wajib nasab, yajibun nasbuhu. Kapan? Idza kana al-kalam musbitan. Kalau kalamnya adalah kalam yang sabit, artinya kalam bukan kalam nafi ya, bukan kalam nafi, atau kalimatnya tidak disertai oleh nafi. Wa dzukira al-mustasna minhu, dan mustasnanya disebutkan ya, mustasnanya disebutkan. Contohnya adalah hadara ar-rijal illa zaidan. Baik, di sini hadara ar-rijal illa zaidan tidak ada nafinya, tidak ada huruf nafi ya, sehingga dia dikatakan kalamu musbitan, kalamu tam musbitan ya. Kemudian di sini juga disebutkan apa? Al-mustasna minhunya, yaitu rijal. Dan zaidan mustasna bi illa mansubun bil fathah. Pada saat apabila kalimatnya seperti ini ya, maka mustasna illanya ya, dia wajib nasab, harus apa? Harus nasab, harus mansub zaidan. Baik. Contoh yang
lain adalah qara'tu as-suhuf. Qara'tu suhufa ila sahifatain. Qara'tu suhufa ila sahifatain. Ya. Illa di sini dia ada tulis istisna, kemudian sahifah di sini mustasnanya, ya. Kemudian di kalimat ini disebutkan mustasna minhu, sehingga setelah mustasna, sehingga mustasnanya harus mansub, yaitu mansub bil ya, karena dia musanna. Baik, kita lanjut. Hukum yang kedua, ya, mustasna bi'illah. Hukum yang kedua adalah yajuz nasbuhu, boleh nasab atau ittiba'ul mustasna minhu, atau mengikuti mustasna minhunya, hukumnya, ya, fi i'rabihi ala annahu badal. Kemudian i'rabnya bahwa dia adalah badal kalau dia mengikuti mustasna minhunya. Kalau dia mengikuti mustasna minhunya, maka dia i'rabnya adalah badal. Kapan? Idza kana al-kalam manfiyan wa dzukira al-mustatsna minhu. Kalau kalau kalamnya adalah kalam manfiyan wa dzukira al-mustatsna minhu, dan disebutkan mustatsna minhunya. Contohnya adalah ma qama. Di sini ada huruf nafinya, yaitu ma, ya. Kalau ada huruf nafinya, ya. Kalau ada huruf nafinya, ini namanya al-kalamu manfi. Al-kalamu manfi, ya. Maka mustasna di sini maqama ahadu illa zaidan, ya. Maqama ahadu illa zaidan. Tapi zaidan di sini pada hakikatnya dia boleh apa? Boleh mansub, boleh juga mengikuti ahadu. Jadi kalau mengikuti ahadu berarti apa? Berarti dia zaidun. Ma qama ahadu illa zaidun, gitu, ya. Tapi karena di sini dia mansub, ya, ya berarti dia apa? Berarti dia mansub. Kalau di sini zaidun berarti dia badal dari ahadu. Ya kan? Ahadu ya zaid, zaid ya ahadu. Zaidan di sini mustasna bi illa mansubun bil fathah. Kemudian contoh yang lain adalah maqama ahadu illa zaidun. Ini ya seperti tadi. Zaidun di sini fa'il marfu'un bi dhamma. Zaidun yang di sini fa'il marfu'un bi dhamma wa huwa badal, ya, badal dari ahadu. Kemudian hukum yang ketiga mustasna bi illa, yaitu yu'rabu bihasabi mawqi'ihi fil jumlah. I'rabnya tergantung kedudukannya dalam satu jumlah. Kapan? Idza kana al-kalamu manfiyan wa lam yudhkar al-mustasna minhu. Kalau kalamnya adalah kalam manfi, kemudian tidak disebutkan mustasna minhunya, ya. Contohnya adalah maqama ila zaidun, ya. Sekarang mahnya di sini adalah harf nafi, kemudian qama tidak disebutkan mustasna minhunya, sehingga zaidun di sini mustasna bi illa. Zaidun di sini dia menempati posisi apa? Posisi fa'il, ya, yang berdiri, yaitu posisi di sini setelah koma, ya. Sehingga dia hukumnya adalah marfu'un bi dhamm, zaidun, ya. Kemudian contoh yang lain adalah maqultu illa bil haqq. Taib, maqultu illa bil haqq. Di sini ada manafi, kemudian tidak disebutkan mustasna minhunya sebelum illa, ya, sehingga al-haq di sini dia posisinya adalah setelah apa? Setelah qultu, ya, sehingga dia adalah maf'ul bihi mansubun bil fathah. Seperti itu aja, ya. Jadi ada tiga hukum untuk mustasna bi illa. Sekarang kita beralih ke al-mustasna bi ghairi wasiwa. Al-mustasna bi ghairi wasiwa. Untuk al-mustasna bi ghairi wasiwa, yakunul ism ba'da ghairi wasiwa majruran. Jadi isim setelah bi ghairi wasiwa ini dia selalu majrur. Kenapa? Wi'tibarihi mudhafan ilaih, karena isim tersebut adalah mudhaf
ilaih. Mana mudhafnya? Mudhafnya adalah ghair dan siwa. Amma lafdhun ghair wa siwa fayakhudhani hukmul mustasna biillah. Adapun ghair dan siwa hukumnya adalah hukum mustasna biillah. Nah, ingat ya, mustasna biillah itu hukumnya ada tiga. Ya, dilihat kalimatnya ya. Kalau kalimatnya sempurna, tidak nafi, maka ghair di sini dia mansub. Begitu juga siwa mansub muqaddarah bil alif. Begitu juga kalau kalimatnya adalah kalimat nafi ya, maka dia boleh mansub, dia boleh ghair di sini boleh ghairo atau ghairu ya. Ghairu atau dia mengikuti mustasna minhunya. Baik. Kemudian kalau dia manfi dan tidak disebutkan mustasna minhunya, maka dia bisa tergantung kedudukannya dalam satu jumlah. Dia bisa ghairu, ghairo, tergantung. Contohnya adalah qamar rajul ghaira zaidin. Kenapa di sini ghaira ya? Qamar rijalu ghaira zaidin. Kenapa di sini ghaira bukan ghairu? Ya karena ghaira di sini dia merujuk ke kalimatnya sebelumnya. Kalimatnya adalah kalimat sempurna dan bukan nafi. Qamar rajul di situ nggak ada nafi dan dia sempurna. Disebutkan apa? Disebutkan mustasna minhunya ya. Sehingga ghairo di situ mansub, wajib mansub. Qamar rijalu ghaira zaidin. Ya, ghairo di sini mustasna mansubun bil fathah, zaidin di sini mudhaf ilaihi majrurun bil kasrah. Maqama ghairu zaidin. Ya, maqama ghairu zaidin. Ya, di sini kok ghairu? Ya, ghairu karena tidak disebutkan apa? Karena tidak disebutkan mustasna minhunya dan dia adalah kalimat nafi ya, sehingga ghairu di situ posisinya adalah sebagai fa'il marfu'un bi dhammah. Zaidin mudhaf ilaihi majrurun bil kasrah. Lanjut. Kemudian untuk mustasna bi khala wa ada dan hasya. Al mustasna bi khala wa ada wa hasya lah hukuman, ada dua hukum ya. Yang pertama fa imma an yakuna mansuban bi i'tibarihi maf'ulan bihi ya. Yang pertama adalah dia mansub ya karena dia dianggap sebagai maf'ul bihi ya, maf'ul bihi. Nabi i'tibari ana khala wa ada wa hasya af'al madiyah. Pada saat itu khala wa ada wa hasya di sini dia dianggap sebagai apa? Sebagai fi'il mati. Ya. Contohnya adat atau irat, ada ta'iratan. Adat atau iratu, ada ta'iratan. Dan ada di sini fi'ilun mati mabniun 'ala sukun wal fa'il dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Wa ta'ira di sini maf'ul bihi mansubun bil fathah. Ya, yang pertama adalah isim ada di sini dia mansub ya, dianggap sebagai maf'ulun bihi ya, dan ada di sini sebagai apa? Sebagai fi'il madi mabniun 'ala sukun. Hukum yang kedua adalah majrur ya, majrur bi'tibari ana khala ada wa hasya. Di situ huruf jar dianggap sebagai huruf jar ya. Maka isimnya dia majrur. Contohnya adalah adat at-ta'iratu khala ta'iratin. Nah, khala di sini dia huruf jar, dianggap huruf jar sehingga ta'iratin di sini isim majrur. Khala di sini huruf jar mabniun 'ala sukun, ta'ira majrur bil kasrah. Begitu ya. Gampang banget. Kemudian waqat tasbiqu ma al-masdariyah, terkadang didahului oleh ma masdariyah. Ini hanya beberapa saja ya, enggak semuanya bisa didahului oleh ma masdariyah.
Waqad tasbiqu ma al-masdariyah ada wa khala, yaitu khusus untuk ada dan khala. Yani ma ada, ma khala gitu ya. Ma ada wa ma khala, biasa kita dengar ya. Ma ada wa ma khala. Ma-nya adalah ma al-masdariyah. Wa hina idzin yata'ayyan nasbun al-mustasna ba'da ada wa khala wa ala annahu maf'ul bihi. Ya. Maf'ul bihi atau ana fi'lan madiyan mislu ala kullu syai'in ma khala Allah. Jadi kalau dimasukin ma al-masdariyah, pastikan bahwa isim khala atau ada di sini dia adalah mansub karena dia sebagai maf'ulun bihi, ya, maf'ulun bihi. Dan khala dan adanya, ada wa khalanya adalah sebagai fi'il madhi. Ya, contohnya adalah ala kullu syai'in ma khala Allah. Allah di situ mansub karena dia maf'ulun bihi. Ma hasya amma hasya fala yasbiqa ya fala yasbiquha ma. Adapun untuk hasya tidak bisa dimasuki oleh ma al-masdariyah. Jadi yang dimasuki oleh ma masdariyah cuma dua, yaitu ada dan khala. Ma khala dan ma ada. Di sini ada catatan ikhwan fillah. Yang pertama, yu'rabu lafdha ghair wasiwa kama tuwaddih a'lahu idza istamala li ghardil istisna bima'na illa. Baik. I'rab lafadz ghair dan siwa sebagaimana dijelaskan di atas ya. Idza istamala, kalau dipergunakan sebagai istisna maka maknanya adalah illah. Kalau digunakan sebagai istisna maka maknanya adalah illah. Amma idza istamala li ayyi ghardin akhar, adapun kalau digunakan untuk yang lainnya bukan istisna ya, maka wa'riba hasab mawqiha fil kalam, maka di-i'rab sebagaimana kedudukannya dalam satu kalimat. Contohnya adalah kalamuka ghairu mafhum. Kalamuka ghairu mafhum ya. Pada saat ini ghairu di sini dia bukan istisna ya. Ghairu di sini adalah khabar mubtada marfu'un bi dhammah ya. Sehingga dia i'rabnya adalah sesuai dengan kedudukannya dalam satu jumlah, yaitu khabar. Kemudian siwa, contoh lain ya. Siwa batahnan at-tagrid yatrab. Siwa di sini mubtada marfu'un bi dhammah ya, muqaddarah ala al-alif. Kemudian catatan yang kedua, waqatul haqu ada tuh at-ta'rif al. Terkadang al di sini masuk ke dalam ghair ya, maka kita bisa mengatakan al-ghair bermakna tarf as-salis. Misalnya bermakna tarf as-salis, maknanya adalah tarf as-salis, yakni tarf salis yakni orang ketiga. Contoh, sadartu hadhihi asy-syahadah duna adna mas'uliyah fi ma yata'allaq bi huquqi al-ghair. Al-ghair di sini mudhaf ilaihi majrurun bil kasrah. Ya, kalau dia dimasuki al di sini ya, dimasuki alif lam, maka dia berfungsi sebagaimana layaknya isim biasa ya. Isim biasa. Atau dimaknai sebagai orang ketiga atau fisalis, orang ketiga. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Hadza ma yata'allaq bi al-mustasna. Gampang aja ya, antum tinggal baca insyaallah paham lah. Baik. Ila huna wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.